penahanan tersangka korupsi Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Kota Waringin Timur atau Kondi Kotim oleh penyidik Kejati Kalteng berlangsung dramatis. Ketua Kondi Kotim AU terlihat tidak terima dan sempat berontak saat petugas Kejaksaan Tinggi Kalteng atau Kejati Kalteng yang memaksanya masuk ke mobil tahanan selesai dilakukan pemeriksaan 7 jam lebih terkait kasus yang membelitnya. Informasi lebih lengkapnya kita telah terhubung bersama rekan Herman, wartawan Tribun Kalteng. Halo rekan Herman, silakan laporan lebih lengkapnya dari Anda rekan. Baiklah, selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Ya, benar sekali bahwa setelah dilakukan pemeriksaan selama lebih dari 7 jam, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah atau Kejati Kalteng resmi menetapkan kedua tersangka tersebut sebagai tersangka atas kasus tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana hibah KONI Kotim dengan total kerugian negara diperkirakan mencapai 30 miliar lebih. Penahanan tersangka korupsi KONI Kotim itu yang dilakukan oleh penyidik Kejati Kalteng itu berlangsung secara dramatis, yang mana terlihat di lapangan jika Ketua KONI Kotim AU terlihat tidak terima dan sempat berontak saat petugas Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah atau Kejati Kalteng yang memaksanya masuk ke mobil tahanan usai dilakukan pemeriksaan lebih dari 7 jam terkait kasus yang membelitnya. Ketua KONI Kotim itu juga bahkan sempat mengeluarkan kata sumpah terhadap penyidik yang dilakukan oleh Kejati Kalteng sebelum masuk ke dalam mobil tahanan. Mobil tahanan tersebut telah disiapkan oleh petugas Kejati Kalteng sejak awal tersangka korupsi KONI Kotim itu menjalankan pemeriksaan di ruang penyidik Kejati Kalteng. Meskipun saat turun dari lantai 2 kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, tersangka Ketua KONI Kotim tersebut tampak tenang meski tangannya diborgol dan mengenakan rompi merah tahanan Kejaksaan Kalimantan Tengah. Ketua KONI Kotim itu sempat berteriak menyumpahi penyidik yang dilakukan sebelum masuk ke dalam mobil tahanan. Tersangka AU sempat mengatakan penyidik jahanam ini penyidikan jahanam, melindungi orang lain dan Pemprov tidak mau. Dirinya juga sempat mengatakan kata bupati dalam penangkapan tersebut atau sebelum dia digiring ke mobil tahanan tersebut. Dari informasi yang didapat oleh uh, kami sebagai reporter Tribun Kalteng di lapangan, kedua tersangka tersebut ditahan di rutan kelas 2A Palangkaraya selama 20 hari ke depan yang dimulai dari tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan 9 Juli 2024. Sebelum ditahan, mantan ketua KONI dan bendahara KONI Kotim itu sudah lebih dari 3 kali mangkir saat dipanggil penyidik untuk dimintai keterangan sebagai tersangka. Yang mana sebelumnya melalui pengacara Mahdi Anur kembali menjadwalkan ulang pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah. Mahdi Anur mengatakan beberapa hari terakhir untuk pelaku tersebut atau untuk klien mereka itu tidak bisa dihubungi karena alasan handphone mereka hilang. Meski begitu, Mahdi Hanum memastikan kliennya tetap akan menjalani pemeriksaan sore ini atau Kamis kemarin. Dan begitulah informasi yang saya dapat sampaikan. Saya Herman Saputra dari Tribun Kalteng, kembali ke studio. Baik, rekan Herman, wartawan Tribun Kalteng, terima kasih atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.